teman cerita. Ketemu lagi bareng sama Gaza dan Geza yang hari ini lagi ada di Bandung nih teman cerita. Dan hari ini kita mau jalan-jalan ke salah satu tempat wisata yang ada di daerah Dago. Tepatnya kita mau jalan-jalan ke Noah Park nih teman cerita. Ini dia lokasinya dan kita sudah sampai di depan gerbang pintu masuknya Noah Park. Kita datang ke Noah Park di hari Sabtu. Kita sampai di sini sekitar jam 8.30 pagi. Di depan pintu masuk nih kita diminta untuk bayar parkir. Untuk bayar parkirnya sendiri di hari weekday motor 5.000 dan mobil 10.000, namun di hari weekend motor 7.500 dan mobil 15.000. Untuk area parkirnya juga cukup luas. Ini tadi dari pintu masuk arah mobil yang hitam itu tuh teman cerita. Setelah bayar parkir nanti akan ada yang ngarahin kita untuk parkir di mana. Dan waktu kita datang jam setengah 9 pagi posisinya masih sepi banget. Ini kita adalah orang keempat nih yang parkir di area parkir ini. Untuk jam operasionalnya di hari weekday mereka buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 5 sore. Dan di hari weekend mereka buka 1 jam lebih cepat, yaitu dari jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore nih teman cerita. Nah ini dia salah satu tempat foto yang ikonik ciri khasnya Noah Park. Pastikan kalian berfoto dulu sebelum masuk ke area Noah Park. Di area Noah Park sendiri ini sebenarnya masih banyak area pembangunan. Menurut aku kayaknya masih banyak yang akan dikembangin lagi nanti ke depannya dari Noah Park sendiri. Nah ini ada tulisan price list besar-besar, nanti aku akan kasih tahu lagi detailnya. Ini Papa sama Gaza mau antri dulu untuk beli tiketnya. Kebetulan ini masih kosong, jadi nggak ada antriannya nih teman cerita. Kita mau langsung beli dulu tiketnya sambil nanya-nanya apa aja sih yang bisa dimainin sama Gaza dan Geza kali ini. Untuk permainannya sendiri ini ada 12 jenis permainan. Permainannya sendiri bisa kalian beli satuan atau juga dalam bentuk bundling. Dan aturan permainannya seperti ini ya teman cerita. Beberapa wahana ada batas minimal usia dan berat badan maksimalnya. Nah, ada beberapa orang yang tidak disarankan menaiki wahana di Noah Park nih teman cerita. Nah ini untuk harganya, jadi misalnya kalau kita mau naik luge cart itu minimal kan 8 tahun. Nah kalau ada anak di bawah 8 tahun ada harga anak bonceng. Apa disebutnya anak bonceng? Karena memang mainnya masih bolehnya bareng sama orang tua di bonceng. Jadi belum diperbolehkan main sendiri nih teman cerita. Kali ini kita mau beli tiketnya untuk Papa, Bunda, dan Gaza. Karena kayaknya kalau Geza diajak main gak memungkinkan nih teman cerita. Kalau kalian datang ke sini sebenarnya lebih enak itu beli yang harganya bundling, jadi lebih murah nih jatuhnya. Tungguin keseruan review kita di area Noah Park dari beberapa permainan yang ada ya teman cerita. Contohnya Flying Fox yang ini merupakan Flying Fox tertinggi yang ada di Jawa Barat loh. Udah gak sabar seberapa seru area Noah Park yang ada di Bandung ini. Yuk sekarang kita mau mulai dari area luge cart. Kalau dari pintu masuk tadi, ini kita tinggal lurus aja. Nanti ada penunjuknya kalau ke kiri itu area Flying Fox. Kalau ke kanan itu ke area luge cart. Yuk teman cerita, ikutin Gaza. Gimana sih serunya naik luge cart yang ada di Noah Park? Pemandangan di area Noah Park cantik banget. Cuma kebetulan nih pas kita nengok lagi ada pembangunan. Jadi kayaknya kedepannya akan ada tambahan-tambahan lain keseruan di Noah Park. Ini kita lagi jalan sampai ke ujung sana tuh udah kelihatan dari sini. Ini ada bangku di kanan kiri. Ini katanya bangkunya tuh buat orang antri. Jadi antriannya kalau mau naik luge cart itu ternyata sepanjang ini. Tapi karena kita datangnya masih pagi, jadi masih sepi banget. Bahkan belum ada yang naik nih teman cerita. Pemandangan dari atas ini cantik banget. Di area sini juga ada kayak kantin kalau kalian mau ngemil-ngemil cantik atau mau makan makanan kayak pop mie, siomay. Ini oke banget nih teman cerita buat nungguin sambil lihat pemandangannya yang cantik dan seger banget. Dimana namanya juga Lembang. Nah sekarang kita mau mulai naik. Ini cuma tinggal nunjukin tiketnya aja. Tiketnya udah ada sama Papa. Jadi yang masuk area ini yang udah dipanggil. Ini berhubung masih belum antri, jadi ini kita bisa langsung masuk gitu aja tanpa mesti ngantri. Ini ada banyak ya teman cerita. Sebenarnya tuh ngantrinya nggak yang heboh banget karena lihat deh ini ada banyak banget.
jadi udah siap untuk dipakai. Nah ini papa lagi pakein dulu hair cap supaya helmnya nggak nempel di kepala, biar nggak bau nih teman cerita. Ini disediakan oleh mereka ya. Oh ya, sebelum dimulai ini tuh Gaza latihan dulu, dikasih tahu dulu gimana caranya, karena kan Gaza badannya kecil, takutnya nggak bisa. Tapi ternyata setelah dicoba Gaza bisa nih teman cerita. Nah ini kita mulai pakai, dan helmnya itu bisa naruh handphone di atas kita kayak gini nih teman cerita. Nanti aku tunjukin ya. Nah ini dia teman cerita keseruan waktu kita naik luge cart. Ini posisinya waktu jalan start papa ada di depan supaya jagain kalau pas di turunan atau belokan Gaza nanti nggak bisa ngerem. Tapi alhamdulillah walaupun kata Gaza agak pegel karena badan dia kan kecil ya teman cerita, jadi ngendarainnya tuh lumayan agak effort di badannya dia. Tapi ini kita sengaja jalannya pelan, kita benar-benar menikmati naik luge cart dari atas sampai ke bawah. Dan ini seru banget loh teman cerita. Walaupun awalnya Gaza sempat takut, tapi akhirnya Gaza bisa menyelesaikan permainan luge cart sampai dengan di akhir nih teman cerita. Kalau kalian kesini, ini jadi salah satu mainan wajib kalian coba karena seru banget nih dimainin bareng sama teman ataupun keluarga kalian. Sama permainannya sekitar 1 km, dan ketika kita sampai di bawah jangan lupa untuk kembalikan helmnya ya teman cerita. Ada tulisannya coming soon, luge cart-nya ini akan 2 km. Kebayang nggak serunya? Akan lebih panjang perjalanannya dengan pemandangan yang cantik banget. Nah setelah selesai main luge cart, pasti teman cerita berpikir, aduh gimana ya cara naik ke atasnya. Tenang aja, nggak usah khawatir. Dari arah tadi keluar, kalau kalian mau main ATV itu di sebelah kanan sini posisinya. Nah tapi kalau kalian mau keluar atau balik lagi ke atas, itu kalian tinggal nungguin shuttle aja. Nah shuttle-nya ini ada antriannya. Nah dimulai dari sini. Ini karena kita sepi jadi nggak ada antrian, kita cuman bareng sama 2 orang yang ada di depan itu nih teman cerita. Shuttle-nya belum datang, kita tunggu ya. Naik shuttle di sini gratis ya teman cerita. Jadi mereka menyediakan transportasi dari setelah kita naik luge cart ini untuk kembali ke depan pintu masuk tadi pertama kita datang. Nah waktu kita lagi naik shuttle ini di sebelah kiri kita atau di sebelah kirinya papa itu ada beberapa ATV yang lagi parkir. Jadi di sini tuh ada berbagai macam jenis trayek untuk ATV sendiri nih teman cerita. Cuma sayangnya kita nggak naikin ATV yang ada di sini. Kenapa? Karena kita pernah punya trauma naik ATV. Akhirnya papa dan Gaza nggak mau cobain naik ATV. By the way, jalanan untuk kembali ke atas itu lumayan menegangkan loh teman cerita. Jadi naik shuttle ini anggap aja nih kita kayak lagi naik wahana. Jalanannya tuh ya bener-bener nanjak, berbelok nih kayak gini nih ya. Nih baru belok ke kiri nanjak terus langsung patah lagi belok ke kanan. Jadi kayak seru banget gitu loh, kayak naik luge cart tapi versi besar. Di sepanjang perjalanan kita naik shuttle balik ke atas itu lihat deh pemandangannya cantik banget. Udah gitu udaranya sejuk banget, kelihatannya panas tapi padahal anginnya tuh sepoi-sepoi. Nah ini kita sampai di atas sini. Tadi kita sempat beli tiket lagi untuk naik beberapa wahana. Nah untuk naik wahananya itu lokasinya nggak sama, alias beda tempat sama tempat kita main luge cart nih. Dan kita mau naik shuttle lagi untuk ke lokasi yang mau kita mainin. Jadi nggak usah khawatir capek jalan. Ini jalannya ya cuma dikit aja lah. Ini kita mau naik shuttle lagi untuk diantar ke area satunya lagi. Di mana sih area satunya lagi? Nah ini dia. Naiknya juga sama, nanjak lagi nih teman cerita. Dari pintu masuk tadi itu kita naik ke atas nih teman cerita. Nah ini waktu mau jalan bapaknya sempat nengok ke belakang minta untuk Gaza sama Geza pegangan karena ini belokannya lumayan curam nih teman cerita. Nah untuk area go-kart dan lain-lain itu posisinya ada di atas nih teman cerita. Jadi nggak bareng sama area luge cart yang kita datengin tadi. Area Noah Park ini cukup besar, cuman memang nggak kids friendly ya. Maksudnya tuh ini tuh kayaknya menurut aku mainannya lebih ke anak remaja. Jadi kalau buat bawa Geza itu masih nggak bisa main apa-apa. Jadi cuma liatin aja nih teman cerita. Sampai di sini diturunin dari shuttle-nya. Nah kita tinggal jalan kaki aja menuju area
yang mau kita datengin. Di sini ada permainan archery, trampolin, bumper ball, dan juga bull ride. Nah, kita nggak mainin semuanya, kita cuma mainin beberapa aja nih teman cerita. Naik trampolin ini harganya 50.000 untuk 5 kali terbang, alias 5 kali ditarik itu kali ya. Dan pemandangannya cantik banget main trampolin sambil lihat yang ijo-ijo. Di sebelahnya ada area archery, dan area archery ini bisa sekaligus main bareng-bareng atau banyakan ya teman cerita. Tapi kita nggak main archery, ini kita mau main bull ride yang ada posisinya di sebelahnya. Sebenarnya awalnya yang mau main itu Gaza, tapi karena dia udah lihat terus akhirnya menyerah sebelum mencoba. Ini akhirnya papa yang mau cobain nih teman cerita. Ternyata setelah dicobain sama papa, itu nggak mudah loh teman cerita, kayak yang gampang ya liatnya, tapi ternyata mainnya lumayan susah. Tiket bull ride ini harganya 50.000 dan ini bisa dicoba sama kita selama 2 kali jatuh ya kalau nggak salah. Jadi sekali jatuh terus bisa main sekali lagi gitu nih teman cerita. Sebenarnya di tiketnya tuh cuman 1 kali jatuh, cuman ini kayaknya karena papa baru mulai, abis itu udah langsung jatuh, jadi boleh main lagi nih teman cerita. Lihat deh tuh, sebenarnya tuh susah banget aslinya. Nah, kita lanjut ke area selanjutnya, itu ada di bawahnya area trampolin dan archery. Ini di sini ada beberapa permainan, ada soccer dart, ini yang mau dimainin sama Gaza. Harganya 40.000 untuk 5 kali bola. Dan ini ada area bumper ball. Bumper ball tuh jadi bola yang itu tuh dimasukin dalamnya, badan kita nih masuk ke tengah-tengahnya, terus kayak tanding gitu nih bareng-bareng sama teman. Nah, ini Gaza sekarang mau mainnya soccer dart. Nah, ini bolanya lagi mau diambilin dulu sama emasnya karena bolanya nempel tuh teman cerita. Tadi kan kita bayar 40.000 untuk 5 bola, tapi ini bolanya cuma ada 4. Percobaan pertama Gaza gagal karena ternyata nendang itu nggak bisa cuma sekedar nendang aja nih teman cerita. Dicoba lagi di percobaan kedua masih juga gagal teman cerita karena kayaknya nendangnya harus lebih kencang dan lebih tinggi. Kali ini papa mau coba nih teman cerita, cuma malah ketinggian loh nendangnya sampai bolanya hilang. Nah, untuk yang kedua kalinya dicoba juga masih susah, sampai akhirnya nyampe deh tuh nyangkut untuk papa dan juga Gaza dengan poin 12 dan 3. Masih terus nyoba dan nyoba karena Gaza penasaran, walaupun sebenarnya kata dia ini tuh susah tapi nggak mau nyerah. Akhirnya Gaza bisa nempel di angka 7 nih teman cerita. Lanjut ke permainan berikutnya, ada area baseball. Ini untuk harganya 50.000 untuk 8 kali pukul bola ya teman cerita. Kali ini yang main papa karena Gaza nggak bisa, alias masih susah untuk ngira-ngira mukul bolanya nih teman cerita. Lumayan banget olahraga baseball buat papa dengan pemandangan dan udara yang sejuk nih teman cerita. Kita sudah selesai di area permainan yang tadi. Ini kita mau lanjut ke area permainan berikutnya. Ayo teman cerita, yang udah bisa tebak kita mau kemana? Kita mau ke area go-kart, tapi kita nggak main go-kartnya nih teman cerita. Pokoknya setiap area yang akan kita datengin itu difasilitasi sama shuttle, jadi kita nggak usah khawatir capek jalan kaki. Nanti kita tinggal dianterin dari satu tempat ke tempat yang lain, tinggal bilang aja kita mau ke area mana. Nah, untuk area go-kart sendiri itu posisinya nggak ada di atas atau di dalam sini. Jadi dari pintu gerbang kita masuk tadi, ini tuh kita dibawa keluar dari pintu gerbangnya Noah Park untuk nyebrang ke area seberangnya pintu gerbangnya Noah Park. Nah, kalau kalian mau ke sini tapi nggak bisa langsung ke sini ya. Jadi benar-benar kita dianterin sama shuttle, dan ini udah sampai nih teman cerita. Di area go-kart ini juga ada area coffee shopnya. Ya Allah, ini aku dari shuttle-nya aja lihat pemandangannya cantik banget deh teman cerita. Kita bisa lihat gunung di sebelah kanan kita. Nah, area go-kartnya sendiri ada di bawah ya teman cerita. Kalau kalian mau naik go-kart harganya 250.000. Kalian bisa bermain selama 8 menit di area ini nih. Jadi muter-muter di area sini nih teman cerita. Nggak naik go-kartnya nggak apa-apa, tapi Gaza mau cobain rasanya jadi juara 1 di area go-kart nih teman cerita. Enggak deng, ini Gaza mau main catch stick nih teman cerita. Jadi permainannya tuh nangkep stick, harganya sekali main 20.000. Kalau kalian mau 5 kali main 80.000. Nanti berapa stick yang kalian dapat itu akan ada hadiahnya lagi. Sebenarnya hadiahnya bisa bermain
di sini tanpa bayar. Ini Gaza mau coba mulai menangkap. Kira-kira ada berapa yang bisa Gaza tangkap ya teman cerita? Sebenarnya permainan catch stick ini tuh susah-susah gampang. Ini Gaza berusaha dari stick yang pertama sampai dengan stick yang ke-10. Cuma sayangnya nggak ada yang ketangkep sama sekali nih teman cerita. Ternyata susah juga ya. Selesai main ini kita kembali lagi ke area sini di antrean nama shuttle. Dan aku mau lihat Noah Cafe yang ada di atas. Ada apa aja sih? Sebenarnya kita lebih kelaper karena kita nyampe di sini tadi pagi belum sarapan nih teman cerita. Noah Cafe sendiri sebenarnya katanya sih sebutannya kayak food court nih ceritanya. Area tempat duduknya juga lumayan banyak. Untuk jenis makanannya menurut aku juga lumayan sih. Dari nasi ayam, ada siomay, ada bakso Malang, ada kentang goreng. Ada berbagai makanan cemilan dan makanan berat yang bisa kalian coba. Untuk minumannya juga lumayan bervariasi nih teman cerita. Tapi kita nggak makan di sini. Kita mau cobain salah satu kafe yang ada di sini yang posisinya ada di sebelah kanan sebelum kalian masuk ke area Noah Park. Namanya sini Garden and Space. Kita penasaran karena tadi kita sempat lihat areanya tuh cantik banget. Jadi kayak area kebun tapi ini ada restonya gitu nih teman cerita. Ini kita mau turun dulu ke bawah dan kita mau lihat mereka punya menu makanan apa aja sih teman cerita. Teman cerita lihat deh, dari turun ke bawah ini kita sempat disambut sama masnya dan ditanyain kita mau duduk di sebelah mana. Nah ini aku lagi lihat-lihat ternyata di area ini saking cantiknya itu banyak banget tanamannya. Dan ini kita bisa pilih mau di atas ataupun di bawah. Jadi di bawah tuh masih banyak juga nih teman cerita tempat duduk-duduk. Untuk menunya sendiri ini mulai dari yang enteng-enteng kayak cemilan sampai makanan berat juga ada. Dan ini kita cobain beberapa menu yang kita pesan, nanti kita akan kasih lihat sama teman cerita. Apapun makanannya, pemandangannya kalau udah secantik ini sih ya ampun, enak-enak aja ya nggak sih teman cerita? Di Jakarta mana ada nih pemandangan kayak gini? Ada sih, cuma karena ini lagi di Bandung jadi walaupun panas-panas tetap cantik. Pilihan tempat duduknya ada banyak banget. Nah ini teman cerita tinggal pilih aja mau duduk di mana. Ini aku kasih lihat nih, aku duduk di area itu tuh teman cerita tuh yang ada tutupannya. Semuanya ada tutupannya sih sebenarnya. Nah aku duduk di sini. Nah ini aku mau kasih lihat di tempat duduk area sebelah sini itu di setiap mejanya ada ayunannya nih teman cerita. Sebelum itu aku kasih lihat dulu nih sepanjang ini sama di area bawah tuh cantik banget kan teman cerita. Ya Allah seneng banget deh. Nah ini maksud aku, jadi ini bisa duduk-duduk cantik sambil main ayunan. Kita bisa pesan makanan di sini juga nih teman cerita. Ini di area bawahnya aku mau kasih lihat, kalian duduk di sini bisa sambil liatin orang yang lagi main luge card. Di sini tempat duduknya nggak sembarangan tempat duduk, bener-bener ada ayunan di setiap mejanya. Ada berbagai macam jenis bunga, tanaman, pokoknya cantik deh. Oh iya, di bawah sini juga ada perosotan buat yang bawa anak kecil kayak aku. Ini lumayan banget buat nungguin. Apalagi Geza dari tadi di area Noah Park gak main apapun nih teman cerita. Cuma naik shuttle aja yang dia pikir itu adalah salah satu wahananya. Nah ini Geza lumayan banget kan dapat hiburan naik slide nih teman cerita. Alhamdulillah ya. Papa bundanya seneng nongkrong mau sarapan cantik dulu. Anaknya lumayan main di area bermain sambil kayak Gaza gini tuh metik-metik bunga. Sambil makan sambil menikmati area luge card yang lalu lalang. Ini beberapa menu yang kita pesan. Aku pesan lumpia, terus es leciti, ada cireng juga. Dan ada nasi timbel, jadi dapat ayam, tempe, tahu sama nasi. Aku pesen roti sandwich sama kentang goreng gini yang dalamnya tuh ada smoked beef sama telurnya nih teman cerita. Rasanya juga enak deh, ada sedikit mayonesnya. Sambil makan cantik bisa ngeliatin orang yang lagi main flying fox tertinggi yang ada di Bandung nih teman cerita. Pokoknya kalau kalian ke area Noah Park jangan lupa mampir makan di sini ya teman cerita. Ini salah satu rekomendasi dari kita kalau kalian ke Noah Park. Sekian cerita kita dari Noah Park. Mohon maaf kalau nggak semua wahananya sempat kita review ya teman cerita. Semoga review kita hari ini bermanfaat untuk semua teman cerita di rumah. Sampai ketemu lagi di video kita selanjutnya. Bye-bye teman cerita.